Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Ramadan, Teknik Elektro, NPM 19002, kelompok KKN 67, dosen pembimbing Ibu Suprimar STMT dan Ibu Koordinator Dr. Sanijar PR SHMA. Saya mahasiswa KKN TMB COVID-19 dari Universitas Bung Hatta. Saya akan mensosialisasikan program kerja instalasi listrik sederhana. Dalam melakukan instalasi listrik sederhana, kita mementingkan keselamatan kerja. Dalam pemasangan instalasi listrik biasanya rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuh langsung dengan penghantar beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Beberapa penyebabnya yaitu kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka. 2. Yaitu jaringan dengan hantaran telanjang, peralatan listrik yang rusak, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka, penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak atau stok kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Berikut contoh langkah-langkah keselamatan kerja berhubungan dengan peralatan listrik, tempat kerja, dan cara melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dapat diikuti petunjuk berikut. Menurut PUIL ayat 920B6 ada beberapa ketentuan peralatan listrik, diantaranya peralatan rumah tangga seperti saklar, batik, fitting, kotak kontak, setrika listrik, pompa listrik yang dapat mengakibatkan kecelakaan listrik. Tidak diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar. Bagian yang bertegangan harus ditutup dan tidak boleh disentuh seperti terminal-terminal, sambungan kabel, dan lain-lain. Peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan. Menurut PUIL ayat 920A1 tentang keselamatan kerja berkaitan dengan tempat kerja, diantaranya ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan awas berbahaya. Berhati-hatilah bekerja di bawah jaringan listrik. Perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah yang rawan bahaya listrik. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja antara lain: pekerja instalasi listrik harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN. Pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman, sepatu, helm, sarung tangan. Peralatan listrik dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan PUIL. Bekerja dengan menggunakan peralatan yang baik. Instalasi listrik dasar: tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk, tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya, tetapi dengan cara memegang dan menarik tusuk kontak tersebut. Dalam peraturan, sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik di Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PUIL. Kepanjangan dari PUIL yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik yang diterbitkan tahun 1977, kemudian direvisi tahun 1987, kemudian tahun 2000 dan terakhir 2011. Sistem instalasi listrik yang dimulai dari sumber listrik, tegangan, frekuensi, peralatan listrik, cara pemasangan, pemeliharaan, dan keamanan sudah diatur dalam PUIL. Jadi setiap perencanaan instalasi listrik, instalatir, pelaksana, operator, pemeriksa, dan pemakai jasa listrik wajib mengetahui dan memahami Peraturan Umum Instalasi Listrik PUIL. Pengujian peralatan listrik. Di negara kita, semua peralatan listrik sebelum digunakan oleh konsumen harus melalui uji kelayakan. Di Indonesia, peralatan listrik diuji oleh suatu lembaga dari Perusahaan Umum Listrik Negara, yaitu Lembaga Masalah Kelistrikan, disingkat LMK. Apa itu instalasi listrik? Instalasi adalah suatu proses pemasangan atau peletakan baik itu barang ataupun jaringan. Ini adalah contoh gambar dari instalasi listrik. Simbol-simbol dari instalasi listrik
yaitu ada arus searah dengan garis lurus, arus bolak-balik dengan membentuk gelombang, arus searah dan arus bolak-balik yaitu dengan garis lurus dan garis membentuk gelombang. Dan ada arus searah hantaran 110 volt, arus searah 3 hantaran termasuk netral 220 volt. Dan yang di nomor 7 ada gambar lambang saklar dan saklar bersekat pelindung. Di nomor 8 ada gambar saklar arus maksimum dengan pemutusan termis elektromagnetis. Dan gambar yang ke-9 yaitu saklar dengan pelayanan elektromagnetis. Di nomor 15 ada pengaman lebur dengan kontak isyarat, dan 16 ada kontak-kontak, dan 17 ada tusuk kontak, 18 ada kontak tusuk. Yang di gambar 10 ada saklar kutub 3, di gambar 11 ada saklar tukar, saklar dua arah, dan saklar tukar dengan kedudukan netral. Di gambar 12 ada pemutus daya, 13 ada pemisah, 14 pengaman lebur dan saklar pemisah dengan pengaman lebur. Di 19 ada lampu isyarat, lampu kedip. Di nomor 20 ada generator dan motor, 21 ada transformator, 22 auto transformer, dan 23 jalur terminal, dan seterusnya. Diagram gambar menurut tujuannya. Diagram yang sifatnya menjelaskan, diagram dasar, diagram lingkaran arus, dan diagram instalasi. Diagram pelaksanaan yaitu diagram pengawatan dan diagram saluran. Gambar instalasi, gambar situasi, sedangkan pembagian menurut cara menggambar dibedakan berdasarkan kepada cara menggambar dengan garis tunggal dan cara menggambar dengan garis ganda. Ini adalah contoh diagram dasar. Dan ada diagram arus. Diagram lingkaran arus maksudnya untuk menjelaskan cara kerja suatu rangkaian, merencanakan suatu rangkaian yang rumit, dan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada rangkaian. Dan ini adalah gambar instalasi dan diagram instalasi. Setelah itu ada diagram garis ganda dan diagram tunggal. Diagram garis tunggal biasa disebut diagram perencanaan instalasi listrik, sedangkan diagram garis ganda disebut diagram pelaksanaan. Diagram garis tunggal diterapkan pada instalasi rumah sederhana maupun instalasi gedung-gedung sederhana, hingga gedung besar atau bertingkat, dan juga pada diagram panel bagi dan rekapitulasi beban. Ini adalah contoh gambar dari diagram garis ganda dan diagram garis tunggal. Komponen-komponen instalasi listrik. Komponen pokok instalasi listrik. Komponen instalasi listrik merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik. Dalam pemasangan instalasi listrik banyak macamnya, yaitu memudahkan bagi siswa atau instalatir komponen tersebut dikelompokkan. Dan komponen instalasi listrik yang akan dipasang pada instalasi listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keandalan, menjamin kelangsungan kerja instalasi listrik pada kondisi normal. Yang kedua keamanan, yang kedua kontinuitas. Dan ada kabel instalasi berselubung. Penggunaan kabel instalasi berselubung jika dibandingkan dengan dalam pipa, diantaranya lebih mudah dibengkokkan, lebih tahan terhadap pengaruh asam dan uap atau gas tajam. Sambungan dengan alat pemakai dapat ditiup lebih rapat. Dan ini adalah contoh beberapa pengertian huruf yang digunakan pada kode kabel adalah sebagai berikut. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga masyarakat dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saat saya sosialisasi pada warga sekitar rumah saya.